Nah, selanjutnya kalau bicara tentang optik fisis, kita belajar juga interferensi celah ganda. Nah, apa yang dimaksud dengan interferensi celah ganda? Lah, interferensi celah ganda itu adalah, jadi ini kalau ada celah ini jaraknya kecil ya, ini di sketch supaya kelihatan, ini dibuat kayak besar, ini jaraknya hanya beberapa mili saja ini, tidak sampai mili, kadang 0,1 mili, 0,3 mili dan sebagainya. Kalau ini ada lubang, ini misalkan anggap aja kayak kertas, atau boleh dianggap kertas karton, terus di lubang kecil sekali ada dua buah lubang ganda ya, karena ada dua ini. Terus ini saya sinari, di sini saya pasang layar atau kertas putih di sini. Maka sinar ini nanti akan terjadi interferensi. Jadi yang dari lubang satu ini lari sana, ini hanya satu berkas sinarnya ya. Sebenarnya sinarnya banyak, ini diambil satu berkas saja. Nah, ini yang dari sini lari ke sana, ketemulah titik di sini. Nah, titik di sini nanti ini banyak ya. Ingat ya, berkasnya ini nanti banyak sampai sana. Ini salah satu berkas saja misalkan di sini. Ini membentuk terang di sini. Jadi di kertas yang di sini itu nanti akan terbentuk pola terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap begitu. Jadi kalau digambar tuh ini misalnya kertasnya, nanti di sini ada pola terang, terus ini ada pola gelap. Nanti terang lagi, gelap lagi begitu. Nah, terang gelap begitu. Nah, terang gelap. Nah, nanti di setengah ini ada yang namanya terang pusat, gelap, terang ya. Ini simetris ya, terang pusat, gelap satu, terang satu, nanti gelap lagi, gelap dua, terang dua, dan seterusnya. Yang di bawah juga begitu, simetris dengan yang di atas. Nah, jarak antara celah, yang dua celah ini kita kasih nama D, nanti kita istilahkan D, biasanya ya nanti dalam buku-buku ya, D. Terus sudut antara ini, garis datar terang pusat ini, dengan garis yang saya hubungkan ke terang satu ini misalkan. Nah, itu ada yang namanya sudut theta. Kita kasih nama sudut theta atau alfa, boleh. Nah, jarak antara lubang ini, kertas yang saya lubangi tadi, dengan layar itu kita kasih nama L biasanya. Jadi jarak antara celah ini ke layar bisa kasih nama L. Terus jarak antara terang pusat dengan terang satu kita kasih nama Y. Begitu juga jarak antara terang pusat dengan gelap satu, itu juga kita kasih nama nanti istilahnya Y ya. Maka untuk celah ganda yang harus diperhatikan rumusnya adalah ini. Ada dua rumus. Kalau celah ganda rumusnya ada dua. Yang pertama, kalau disuruh menghitung terang ke satu misalnya, jadi nanti kan terangnya ada banyak, kita disuruh menghitung misalkan tentukan jarak terang ke satu dengan terang pusat, tentukan jarak terang kedua dengan terang pusat. Nanti rumusnya adalah ini. D yaitu jarak antar celah tadi, lubangnya, dikali dengan Y. Nah, Y ini adalah ini tadi, jarak terang ke N dengan terang pusat. Ini Y-nya ini tadi. Nah, L-nya ini adalah jarak antara lubang ini ke layar. Ya, ini layar. Sama dengan N dikali lambda. Lah, N itu tadi terang kedua. Ini N-nya 2. Terang ke 1, N-nya 1. Dan seterusnya. Nah, lambda ini adalah panjang gelombang sinar yang dipancarkan. Ya. Kalau disuruh mencari gelap ke N dengan terang pusat, jarak antara gelap ke N dan terang pusat, itu Y-nya ini ya. Y dari gelap ke N dengan terang pusat. Nanti rumusnya adalah sama, dy per L sama dengan, cuman ini diganti ini saja yang perlu diperhatikan, N min setengah lambda. Kalau terang yang ditanyakan jarak terang dengan terang pusat, ininya N lambda. Tapi kalau ditanyakan gelap dengan terang pusat, rumusnya bedanya cuma di sini. Ini menjadi N min setengah lambda. Ingat ya, ini rumus untuk celah ganda atau percobaan Young ya, celah ganda. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini. Nah, kalau pakai contoh soal nanti lebih jelas. Contoh, dua celah yang berjarak 1 mm disinari cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini lambdanya ya. Garis gelap terang
dapat diamati pada layar. Ingat ya, tadi kalau disinari celah ganda, nanti di layar itu timbul timbul gelap terang begitu. Di layar itu ada kayak zebra gitu ya, gelap terang begitu. Yang jaraknya 1 meter. Nah, ini L maksudnya, ini garis gelap terang terjadi pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah tadi. Hitunglah jarak antara gelap kedua dan terang keempat. Nah, ini loh. Jadi kalau ada celah ganda, kita itu kadang-kadang suruh nyari ini, jarak gelap kedua, jarak terang keempat dengan terang pusat. Lah, untuk menjawab soal seperti ini, kita cari dulu jarak antara gelap kedua dengan terang pusat. Nah, maksudnya begini. Kita cari dulu jarak terang kedua. Misalkan ini terang satu. Nanti di sini berarti ada gelap kedua, terus panjang lagi. Ah, ini terang kedua. Nah, terang kedua ini terang kedua dengan terang pusat kita cari. Nah, ini Y-nya kita cari. Ya, kita cari Y-nya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita masukkan rumus yang ini tadi. Jarak antara terang kedua dengan terang pusat. Masuk sini ya, berarti DY per L kali N lambda. Masuk sini. D-nya tadi adalah 1 mili dari soal ya. Jarak antara celahnya, lubang celahnya, dijadikan meter, 10⁻3. Lambdanya tadi adalah 6 kali 10⁻7 meter. Jarak antara celah dan layarnya 1 meter. Nah, kita hitung dulu. Pertanyaannya adalah jarak gelap kedua dan terang keempat. Ya, jarak gelap kedua dan terang keempat. Nah, kita hitung dulu jarak gelap kedua. Sorry, ini jarak gelap kedua ya. Jadi kita hitung jarak gelap kedua tuh ini. Gelap kedua titik ini dengan terang pusat ke sini itu berapa? Nah, ini kita hitung dulu Y-nya. Y-nya kita hitung. Nah, ini Y gelap kedua, istilahnya begitu ya. Nanti ini juga ada terus kan dengan terang keempat, ini gelap ketiga, terang tiga, gelap keempat, terang keempat. Nah, anggap saja terang keempat di sini ya. Nah, nanti kita hitung ini adalah jarak antara terang keempat. Nah, jarak terang keempat dengan terang pusat, begitu ya. Ya, sekarang yang kita hitung itu ini loh, gelap kedua dengan terang pusat dulu. Nah, rumusnya tadi masuk ke gelap ke N dulu aja ya. Karena yang ditanyakan kita mau cari gelap kedua, kita masuk ke rumus gelap ke N. Gelap kedua dengan terang pusat. Ingat rumusnya yang ini, kalau gelap yang dicari sinar gelapnya, pola gelapnya, maka rumusnya adalah DY per L, ininya N min setengah lambda. Bedanya cuma di sini nanti. Nah, kita masukkan ya, D-nya dijadikan meter, 10⁻3 dikali Y dibagi L-nya 1 meter. Jadikan meter semua ya, karena lambdanya sudah dalam meter, tidak usah diubah. 6 kali 10⁻7. N-nya berapa? N-nya 2, karena dengan gelap kedua dan terang pusat. Masukkan 2 min setengah kali 6 kali 10⁻7. Sekali silang ya, berarti Y sama dengan, ini dikali silang ke sana, dibagi 10⁻3. Kita coret, ini 2 kali min setengah, 1,5 ya, 3/2 kita coret dengan 6, 9. 9 kali 10⁻7 dibagi 10⁻3. Ketemulah 9 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, itu adalah jarak gelap kedua di sini, seolah-olah sketnya di sini ya, dengan terang pusat. Nah, ini Y-nya ini ya, Y gelap kedua. Oke. Nah, sekarang kita cari jarak antara terang keempat di sini. Nah, ini ada terang keempat di sini ya. Nah, terang keempat misalnya di sini dengan terang pusat. Masuk rumus mana? Masuk rumus yang ini. Jarak antara terang keempat dengan terang pusat. Bedanya seperti di sini ya. Kalau gelap tadi pakai N min setengah, di sini kalau yang ditanyakan terang, kita hitungnya pakai N lambda. Terang keempat dengan terang pusat kita hitung, DY per L sama dengan N lambda. Sama ya, datanya sama, kita masukkan 10⁻3 dikali Y per 1. Y-nya ini adalah Y terang keempat. Kalau Y-nya ini tadi Y-nya gelap kedua ya. Jadi ini boleh dikasih nama Y gelap kedua, boleh. Sini kita kasih nama Y-nya terang keempat, YT4 boleh ya. YT4. 4 kali 6 kali 10⁻7, N-nya 4 ya, terang keempat. Kita hitung kali silang kayak tadi, ketemulah nanti Y-nya adalah 4 kali 6 kali 10⁻7 bagi 10⁻3. Jadi 24 kali 10⁻4. Nah, perhatikan. Terang keempat tadi jaraknya dari sini sampai sini adalah 24 kali 10⁻4.
Yang ini jaraknya gelap kedua dengan terang pusat adalah 9 kali 10 4 min 4. Nah, pertanyaannya adalah jarak antara gelap kedua dengan terang keempat. Ini segini. Berarti bagaimana ini? Tinggal diselisihkan. Maka jarak terang keempat ini dikurangi dengan jarak gelap kedua ini. Maka itulah jarak antara gelap kedua dan terang keempat. Jadi, jarak antara gelap kedua tadi dengan terang pusat diselisihkan dengan jarak antara terang keempat dengan terang pusat. Kita selisihkan, maka delta Y-nya adalah terang keempat tadi dikurangi gelap kedua. Yang 24 kali 10 4 min 4 dikurangi 9 kali 10 4 min 4. Ketemulah 15 kali 10 4 min 4. Ini dalam meter. Nah, kalau misalkan dipilkan nanti suruh dalam mili ya tinggal dikali 1000 ya. Kali 1000 kan 15 kali 10 4 min 1 atau 1,5 mili. Nah, itulah cara mengerjakan soal interferensi celah ganda. Ya, satu contoh soal lagi yang lebih mudah dari nomor 4 sebenarnya ini ya. Contoh soal nomor 5 ini ya. Suatu berkas cahaya setelah melalui, ya ini hati-hati, ada kalimat sepasang celah sempit yang jaraknya 0,3 mm membentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya 1,2 meter. Ini L-nya ya. Ini adalah jarak celahnya, itu D-nya, D 0,3. Dari celah tadi, bila jarak antara garis gelap kedua, nah ini gelap kedua ya, kita berarti nanti ngitungnya pakai rumus yang gelap. Terhadap pusat adalah 3 mm. Nah ini Y-nya. Y-nya ya, Y gelap keduanya. Hitunglah panjang gelombang yang digunakan. Nah, nomor 5 ini kita ditanyakan lambdanya. Perhatikan. Ini tadi sepasang celah sempit. Sepasang itu berarti ada 2. Berarti ini bukan celah tunggal ya, tapi ini celah ganda. Tetapi yang ditanyakan adalah garis gelap kedua dengan pusat. Maka masuk rumus yang mana tadi? Masuk rumus yang gelap. Celah ganda ada 2. Terang ke dan gelap ke. Ini tadi pertanyaannya adalah gelap kedua dengan terang pusat. Nah, nanti masuk rumus yang ini. DY per L sama dengan N min setengah lambda. N-nya tinggal diganti 2. Sudah selesai. Gelap ke berapa? Gelap kedua. Ini N-nya 2. Gelap keempat dengan terang pusat ya N-nya diganti 4. Ketemulah jawabannya. Nah, sehingga untuk menjawab soal nomor 5 tadi, ini D-nya 0,3, L-nya 1,2. Gelap kedua dengan terang pusat. Nah, ini Y-nya tadi itu 3 mm, ditanyakan lambdanya. Ingat, karena gelap yang ditanyakan, pola gelapnya, maka rumusnya ini beda seperti ini. Ini masuknya N min setengah lambda. Jadi DY per L N min setengah lambda. Saya wanti-wanti ya, di beberapa pembahasan di internet, kalau kamu nanti baca di beberapa pembahasan, di beberapa situs, ini masuknya ke N lambda. N lambda. Gelap kedua, tapi dimasukkannya ini N lambda, dimasukkan ke rumus terang. Nah, hati-hati ya, ada beberapa yang membahasnya seperti itu. Jadi, mereka berpikirnya ini celah tunggal. Nah, kalau celah tunggal memang rumusnya cuma satu. Nah, saya lari dulu ke celah tunggal. Kalau celah tunggal, nanti pertanyaannya hanya gelap ke N, tidak ada terang ke berapa, tidak ada. Kalau celah tunggal, pola yang terbentuk di layar hanya pola gelapnya yang ditanyakan ya. Nanti kalau celah tunggal yang terbentuk nanti hanya pola gelap, pola terangnya itu hanya samar kecil sekali, jadi dianggap tidak ada. Jadi hanya pola gelap saja yang terbentuk. Maka rumusnya hanya DY per L sama dengan N lambda. Ya, jadi kalau soal ini nomor 5 tadi dianggap celah tunggal, sedangkan yang ditanyakan adalah gelap kedua ke terang pusat, ada yang mengerjakan dengan rumus ini. DY per L sama dengan N lambda. Berarti dia menganggap soal ini adalah celah tunggal. Padahal di soal ini jelas sekali disebutkan kalimat sepasang. Nah, sepasang itu kan 2 ya. 2 berarti ini celah tunggal dan polanya yang ditanyakan adalah pola gelap. Maka kamu harus masuk ke rumus yang celah ganda dan polanya yang gelap, N min setengah lambda. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya.
dy per R, N min setengah lambda seperti tadi. D-nya 0,3 kali 10 4 min 3 ya. Ini mili saya jadikan meter. Karena L-nya adalah meter. Jadi harus samakan semua ya. Kalau meter, meter semua. Senti, senti semua boleh. Tidak masalah. Y-nya 3 kali 10 4 min 3. Ini mili. 3 mili saya jadikan meter. Nah, N-nya adalah gelap kedua. Gelap kedua N-nya saya ganti 2. 2 min setengah lambda. Ini dikali 0,9 kali 10 4 min 6. 1,2-nya dikali dengan 2 min setengah 3 per 2 tadi 0,6. 0,6 kali 3 lambda. Sehingga lambdanya sama dengan 0,9 kali 10 4 min 6 dibagi ini 0,6 kali 3 ya 1,8. Kita coret bagi 2. Setengah itu adalah 0,5. Jadi panjang gelombangnya adalah 0,5 kali 10 4 min 6 meter. Karena tadi satuannya sudah meter semua. Nah, kalau nanti di pilgan ada bentuknya diubah seperti ini, bisa ya, tinggal merubah sendiri. Ini kalau dijadikan bentuk baku tinggal 5 kali 10 4 min 7 meter.